Daftar saldo sudah daftar saldo penyesuaian sudah balance. Jadi kita bisa lanjut ke laporan arus kas. Di laporan arus kas ini kita menemukan akun-akun kas yang tadi sudah di pembukuan. Kita tinggal lihat data dari pembukuan ini, pindah sini. Kemudian di laporan arus kas ini adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada perusahaan secara detail. Jadi menyajikan transaksi keuangan menggunakan kas sebagai alat pertukaran. Nah, penyusunan informasi laporan arus kas ini ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di laporan arus kas November saldo awalnya 18 juta. Kita pakai ini. Kas bertambah, pendapatan usaha sebesar 2.700.000. Di arus kas dari aktivitas operasional ini adalah pendapatan dan penghasilan dan pendapatan usaha. Ini 2.700.000 pada 12 Desember kita pindahkan, terus diterima di buka pendapatan 9.600.000. Kemudian kas bertambah pendapatan usaha 10.900.000 sama 5 juta, terus di total nilai aliran masuk dan aliran keluar juga pas berkurang. Di aliran keluar ada pasal mesin, di pasal mesin adalah kas-kas untuk pengurangan. Nilai aliran keluarnya sebanyak. Kemudian di aliran kas positif negatif neto aktivitas operasi ini pengurangan dari aliran keluar sama aliran masuknya minus 29.490.000. Kemudian pada arus kas dari aktivitas investasi itu adalah ada aset sama mesin produksi. Di sini adalah kas berkurang untuk kendaraan sebanyak 15.300.000. Kemudian di arus kas dari aktivitas pendanaan ada pinjaman sama modal pemilik dan piutang usaha sebanyak 60 juta, modal pemilik dan piutang usaha 5.125. Di total menjadi 65.125.000. Aliran keluar kas berkurang atau dividen sebanyak 3.310. Di total sehingga menghasilkan 61.815. 2021 saldo akhir pada 31 Desember 2020. Saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 35.025. Sama seperti ini adalah pengurangan dari substitut ini adalah 61.815 kurangi 15.300 dan 24.460. Hasilnya 35.025.000. Setelah laporan arus kas,
kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang merangkum penghasilan dan beban perusahaan atau unit usaha selama pada suatu periode akuntansi. Laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, mengetahui keuntungan dan kerugian pada satu periode akuntansi. Masukkan aja dari daftar saldo setelah penyesuaian per 31 Desember menggunakan daftar saldo setelah penyesuaian. Untuk menyelesaikan laporan laba rugi suatu perusahaan menggunakan daftar saldo setelah penyesuaian per 31 Desember 2021. Pendapatan usaha kita tinggal masukin saja. Kemudian bukan ayat PAM. Beban listrik, beban BBM, beban administrasi, semua beban-beban masuk ke beban operasional. Kemudian di total bebannya sendiri sejumlah 9.835.000. Kemudian penghasilan non operasional ada pendapatan lain-lain sebanyak 190.000. Pendapatan lain-lain. Kemudian di total 190.000. Kemudian laporan laba rugi bersih sebelum pajak. Ini adalah penjumlahan dari 9 juta dan 190.000. Kemudian dikurangi beban pajak penghasilannya 1.300.000 sehingga menghasilkan laba rugi bersih setelah pajak 8.725.000. Setelah melakukan laporan laba rugi ini kita melakukan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah laporan yang menyajikan perubahan dalam modal atau ekuitas pemilik usaha untuk suatu periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas ini menggunakan daftar saldo Desember. Ada ekuitas ini kan modal sampai dengan November 2021. Modalnya 30.300.000. Kemudian ditambah setoran modal selama periode berjalan itu 61 juta. Dari transaksi bulan Desember. Di total menghasilkan 91.300.000. Kemudian laba rugi satu periode 8.725.000 dari laporan laba rugi ini. Ini setelah pajak dimasukin, terus saldo laba November 2021. Kemudian ini 7.700.000. Kemudian dividen November 2021 3.100.000. Ini terus dikurangi juga dividen Desember 2021. Jadi saldo labanya ditambah sebanyak 3.310 pada bulan Desember. Sama kan? Tinggal kita total 91.300 ditambah 8.725.700 kemudian dikurangi dengan dividen Desember menghasilkan
101.265 laporan perubahan ekuitas pada tertib bunga sehingga. Kemudian neraca. Laporan posisi keuangan neraca untuk periode 31 Desember 2021 menggunakan daftar status penyesuaian ada kas usaha surplus produksi dibayar di muka langsung dibayar di muka pabrik. Di sini adalah di laporan posisi keuangan ini adalah dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan untuk menganalisis likuiditas, liabilitas, ekuitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Jadi total aset lancarnya itu dari kas piutang usaha surplus produksi dibayar di muka langsung dibayar di muka pabrik. Ini total revenue. Kemudian dinilai buku kendaraan, model kendaraan, sama akumulasi beban penyusutan kendaraan. Ini adalah pengurangan dari 40.300 kendaraan dikurangi akumulasi bebannya. Kemudian nilai buku peralatan dikurangi akumulasi beban penyusutan peralatannya. Terus ini adalah total dari nilai buku kendaraan sama nilai buku peralatan. Di total di bagian aset sebanyak 129.735.000. Otomatis di bagian kanan liabilitas dan ekuitas itu juga harus menunjukkan 129.735.000. Dari liabilitas, utang usaha, utang bank diterima di muka pendapatan, utang lain-lain dan utang pajak penghasilan. Kita lihat dari daftar saldo penyusun. Kita masukkan saja angkanya. Kemudian pada modal pemilik itu 91.300 kita dan 91.300 ya. Terus saldo labanya tidak menggunakan daftar saldo stok penyesuaian, namun menggunakan saldo laba dari laba di laporan laba rugi dikurangi ditambah dulu sama saldo laba November, kemudian dikurangi dengan dividen November dan Desember, masuknya 9.995.000. Di total masukkan total ekuitas 101.265.000, total ekuitas 28.470.000. Kemudian di total sekian presentasi dari saya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.